Baik. Selamat pagi, saya ucapkan kepada jemaat sekalian kasih dalam Tuhan. Puji syukur. Maranatha semuanya. Maranatha. Dan ini adalah minggu kesekian kita berjumpa dengan cara yang tidak lazim, tidak biasa, karena mayoritas jemaat mengikuti acara kita ini lewat streaming, dan tentu kita rindu ya, kapan kita bisa kembali lagi untuk berjemaat secara fisik gitu ya. Dan saya masih ingat bahwa sebelumnya saya sedang berkhotbah melalui satu seri, yaitu seri Injil Matius. Dan semenjak pandemi sepertinya seri itu sudah agak sedikit terbengkalai, namun kita tidak ingin agar itu terbengkalai, dan pada hari ini saya ingin kita melanjutkan untuk belajar dari Injil Matius bagaimana yang kita lakukan secara sistematis sebelumnya, dan hari ini saya mengajak kita untuk melanjutkan pembelajaran kita. Oleh karena itu mari kita membuka Alkitab kita bersama di dalam Matius pasalnya yang ke-7. Matius pasalnya yang ke-7. Dan kita akan melihat, terakhir kita sudah membahas sampai dengan ayat yang ke-12. Hari ini kita ingin membahas mulai dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-23. Oke, Matius pasal 7, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-23. Dan kalau sudah mendapat, kita akan membacakannya. Saya akan bacakan, jemaat silakan ikut membaca di rumah atau ikut memperhatikan dengan baik. Demikian firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih lanjut. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami. Tuhan, kami telah membuka dan membaca sebagian dari pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika dia di atas muka bumi ini. Dan kiranya Engkau yang tolong Tuhan, supaya kami dapat memahaminya, bukan hanya sekedar untuk kami ketahui, namun itu bisa mengubah hidup kami, bisa mempengaruhi keputusan kami, terutama berkaitan dengan kekekalan. Pimpin Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jemaat sekalian, tentu Anda masih ingat kalau Anda sudah mengikuti khotbah di Grave sejak tahun lalu bahwa kita sedang membahas Injil Matius. Dan Injil Matius pasal 5 sampai pasal ke-7 disebut sebagai khotbah di bukit. Dan ini khotbah yang cukup panjang, dan kita juga sudah menghabiskan cukup banyak waktu untuk membahas tiap-tiap poin di dalamnya. Ada banyak sekali pengajaran yang indah. Namun sampai kepada ayat-ayat yang tadi kita baca, di sini ada suatu peringatan yang sangat serius yang Tuhan katakan. Dan ini peringatan ini berkaitan dengan masalah kekekalan, saudara. Ini berkaitan dengan masalah
kebinasaan atau kehidupan. Dan Tuhan Yesus memberikan suatu contoh. Dia berkata di ayat 13 ayat 14. Dia berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Pintu yang sesak di sini maksudnya sesak dalam pengertian dia sempit. Bukan sesak dalam pengertian ramai orangnya, bukan. Justru pintu ini Tuhan katakan sedikit orang yang mau ke sana. Karena pintunya sempit, pintunya bukan pintu yang terbuka lebar, bukan jalan tol. Pintu ini adalah pintu yang sesak, dalam pengertian pintu yang sempit, yang kecil. Dan Tuhan bilang pintu ini walaupun dia sempit, tetapi dia menuju kepada kehidupan. Sebaliknya Tuhan Yesus memperingatkan bahwa ada pintu yang lain, yang lebar, yang jalannya luas, yang menuju kepada kebinasaan, tetapi Tuhan berkata, dikatakan apa dikatakan itu? Banyak orang yang masuk melaluinya di ayat yang ke-13. Jadi saudara yang kasih Tuhan, di sini Tuhan Yesus sudah menghancur luluhkan posisi universalisme. Apa itu universalisme? Universalisme percaya bahwa semua manusia ujung-ujungnya masuk sorga. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan tidak demikian. Walaupun Tuhan ingin semua orang masuk sorga, namun pada kenyataannya tidak semua orang akan masuk sorga. Dan Tuhan Yesus malah mengatakan dan mengindikasikan di sini bahwa yang masuk sorga lebih sedikit daripada yang binasa, yang masuk neraka. Lebarlah pintu yang menuju kepada kebinasaan. Dan pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan, mengapa pintu menuju kepada kebinasaan itu lebar dan banyak orang yang masuk melaluinya. Bukankah itu jalan menuju kebinasaan? Mengapa dia lebar? Mengapa banyak orang yang mau menempuh jalan itu? Dan kita perlu merenungkan ini, sehingga kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri. Saya sedang berada di jalan yang menuju di mana? Saya sudah melewati pintu yang mana? Dalam perjalanan hidup ini, yang mana yang sudah saya pilih? Mengapakah pintu menuju kepada kebinasaan itu pintu yang lebar Tuhan katakan? Dan ada 3 hal minimal yang bisa menjawab ini. Yang pertama, pintu kepada kebinasaan itu lebar karena pintu itu adalah pintu tidak berbuat apa-apa. Sekali lagi, pintu kepada kebinasaan itu adalah pintu yang lebar dan begitu banyak orang masuk ke dalamnya karena itu adalah pintu tidak melakukan apa-apa. Saudara, kalau di dalam dunia fisika, kita tahu ada yang namanya inersia. Inersia itu artinya apa? Inersia itu artinya kalau sesuatu benda itu sedang posisi diam atau dia sedang bergerak teratur ke satu tempat, maka dia akan cenderung untuk stay pada posisi itu atau stay pada jalur yang di mana dia sudah berada. Ini disebut sebagai hukum inersia dan kalau sesuatu benda itu diam, maka untuk menggerakkannya butuh energi. Kalau dibiarin aja dia akan diam saja terus. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, yang sangat patut disayangkan adalah kita sebagai umat manusia, ketika kita lahir, kalau kita tidak melakukan apa-apa, kalau manusia itu tetap saja dalam kondisinya sejak dia lahir itu, yaitu di dalam dosa, maka dia akan binasa. Sehingga pintu menuju kepada kebinasaan adalah pintu yang lebar, karena dengan tidak berbuat apa-apa, dengan diam, dengan tetap berada di dalam dosa, Anda sudah dengan sendirinya akan binasa. Anda sudah dengan sendirinya akan masuk ke dalam neraka. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Coba kita buka. Kenapa bisa demikian? Kita buka di dalam Efesus misalnya. Efesus pasal 2 ayatnya yang pertama. Efesus pasal 2 ayat 1 dan kita bisa baca beberapa ayat setelahnya, tapi ayat 1 dikatakan di situ apa? Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jadi kita bisa baca terus. Namun saya ingin menekankan bahwa Paulus di sini menggambarkan kondisi orang yang belum diselamatkan sebagai kondisi mati dikatakan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu.
Coba kita buka satu ayat lagi. Di dalam Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3, tentu yang ayat yang sangat terkenal biasa adalah ayat 16. Ini salah satu ayat yang mungkin paling banyak dihafal di dunia, sangat indah memang. Tapi ada banyak ayat-ayat yang indah dalam pasal ini, saudara. Salah satunya yang saya ajak kita baca di sini ada ayat 18. Yohanes 3 ayat 18 berbunyi apa? Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, perhatikan kata Alkitab, ia telah berada di bawah hukuman. Ia telah berada di bawah hukuman, telah berada. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yang perlu disadari oleh semua manusia adalah bahwa manusia bukan sedang berdiri di titik netral. Setiap orang yang lahir bukan sedang berdiri di titik tengah, titik netral, bahwa dia belum memilih kemana-kemana, tidak. Semua manusia ketika dia lahir di dalam pengaruh dosa. Dan dia sudah mewarisi kecenderungan untuk berdosa, sifat dosa itu dari orang tuanya. Dan kalau dia tidak berbuat apa-apa, dan dia tumbuh dewasa, dan dia tidak berbuat apa-apa, maka dia akan binasa. Karena dia sudah berada di bawah penghukuman. Ketika saya masih belajar kedokteran, dan ada banyak stase-stase yang harus dilewati, salah satunya stase obstetri ginekologi, yaitu di mana kita membantu seorang ibu melahirkan. Dan saya masih ingat ada suatu peristiwa yang sangat menyedihkan bagi saya. Salah satu peristiwa yang mungkin paling menyedihkan bagi seorang ibu juga. Di mana ada kadang-kadang seorang ibu, dia sudah hamil besar, mungkin sudah 9 bulan, entah berapa bulan. Tapi kemudian didapatkan bahwa bayi di dalam kandungannya sudah meninggal. Jadi belum sempat dilahirkan pun, sudah meninggal di dalam kandungan. Ini adalah suatu tragedi. Tragedi karena anak itu sudah meninggal, tapi masih harus dilahirkan. Jadi akhirnya melahirkan seorang anak yang sekali lahir sudah meninggal. Dan ini bisa kadang-kadang disebut juga stillbirth. Jadi ketika lahir sudah diam, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ini adalah tragedi. Setiap kali ini terjadi, ini adalah tragedi. Atau ada mungkin orang tua ada wanita-wanita yang melahirkan anak dan anaknya tidak lama kemudian meninggal. Itu suatu tragedi juga. Namun saudara yang kasih Tuhan, saya ingin berkata bahwa tragedi ini secara rohani terjadi terus sebenarnya. Karena setiap bayi yang lahir, itu sebenarnya lahir di dalam dosa. Setiap bayi yang lahir dalam kondisi mati rohani sebenarnya. Dan kalau dia tidak berbuat apa-apa, kalau dia tidak sampai mengenal keselamatan yang Tuhan berikan, maka dia akan binasa. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita kembali ke Yohanes 3 ayat 18. Puji syukur, ada bagian pertamanya di situ. Dikatakan barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Jadi barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Tapi puji syukur Tuhan menyediakan keselamatan, yaitu bagian atasnya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Walaupun semua manusia sudah berada di bawah penghukuman, namun di dalam kasih karunia-Nya, Tuhan menyediakan keselamatan yang begitu besar. Menyediakan keselamatan yang begitu besar. Mengapa keselamatan itu begitu besar, saudara kasih Tuhan? Oh, keselamatan itu begitu besar karena menolong dari bahaya yang teramat besar. Kalau misalnya saya menolong seseorang, dia jatuh, saya angkat. Oh ya, dia terima kasih saya jatuh diangkat. Tapi itu hal kecil. Kalau ada seseorang yang hampir mati, saya tolong, wah dia akan sangat berterima kasih. Kalau ada orang yang apalagi, tapi Tuhan menolong kita. Keselamatan yang begitu besar adalah karena ini adalah pertolongan yang dari neraka menuju kepada sorga.
Dari orang yang tadinya menuju kepada kebinasaan, menjadi orang yang akhirnya menuju ke sorga. Oh, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ini adalah keselamatan yang luar biasa. Dan keselamatan itu adalah keselamatan yang begitu besar, bukan hanya karena pertolongan yang begitu besar, namun karena harga yang begitu besar yang harus dibayarkan untuk itu. Harganya adalah tidak lain selain Yesus Kristus, anak Allah sendiri, harus datang, harus menjadi manusia, harus mati di kayu salib untuk membayarkan harganya. Darah domba yang sehebat apapun, darah lembu tidak bisa, Tuhan bilang, itu hanya simbol. Bahkan emas dan perak pun tidak dapat dibandingkan. Sehingga Tuhan berkata, kamu ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia bukan dengan barang yang fana seperti emas dan perak, tetapi dengan darah Yesus Kristus. Dan keselamatan ini adalah keselamatan yang begitu besar. Karena keselamatan ini diberikan secara cuma-cuma. Diberikan secara gratis. Tuhan sudah bayar harga yang begitu mahal, namun Tuhan tidak tuntut apa-apa dari kita selain bahwa kita menerimanya. Ini murni adalah hadiah. Kita menerimanya dengan cara mempercayainya. Dengan cara beriman kepadanya. Maka orang yang melakukan itu, yang mau beriman dengan sungguh-sungguh, oh ya, Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia. Allah telah menjadi manusia, mati bagi saya, supaya saya bisa diselamatkan. Supaya saya bisa diselamatkan dari dosa saya. Maka orang demikian akan diselamatkan. Tetapi kalau Anda tidak melakukannya, maka Anda termasuk kepada orang-orang yang memilih jalan yang luas, yang menuju kepada kebinasaan. Dan mengapa jalan itu luas? Sekali lagi, karena jalan itu tidak perlu melakukan apa-apa. Jalan itu Anda tinggal diam saja. Tetap saja dalam posisi Anda. Tetap saja dalam kepercayaan Anda yang selama ini. Tetap saja dalam keengganan Anda. Tetap saja dalam kebimbangan Anda. Tetap saja dalam keraguan-raguan Anda yang terus bergumul, aduh perlukah saya membuat keputusan ini? Enggak usahlah. Anda tetap diam, tetap dalam kondisi Anda. Maka Anda tidak, padahal langkahnya begitu mudah, saudara. Mudah tapi sulit dalam pengertian tertentu. Karena itu berarti Anda harus beriman. Anda harus berkata, walaupun saya belum pernah melihat Yesus, namun saya telah mendengarnya dari firman Tuhan. Walaupun saya tidak melihat dia tersalib, namun saya membacanya melalui firman-Nya. Dan saya percaya bahwa itu untuk saya. Langkah iman itu, menerima apa yang Tuhan telah kerjakan untuk kita. Inilah berarti Anda masuk ke dalam pintu yang sempit. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita lanjutkan. Kita kembali ke Matius pasalnya yang ke-7. Lebarlah pintu yang menuju kepada kebinasaan. Mengapa pintu itu lebar, saudara yang kasih dalam Tuhan? Pintu itu lebar karena nomor satu. Pintu itu adalah pintu tidak berbuat apa-apa. Kalau Anda tidak berbuat apa-apa, tidak membuat keputusan apa-apa, maka Anda masuk ke dalam pintu tersebut. Tetapi ada alasan kedua. Mengapa pintu itu adalah pintu yang lebar? Mengapa pintu itu pintu yang banyak sekali orang masuk ke dalamnya? Yaitu yang kedua adalah karena pintu itu adalah pintu orang yang tidak peduli dengan dosa. Tadi yang pertama, pintu itu lebar karena itu adalah pintu tidak berbuat apa-apa. Yang kedua, pintu ini lebar karena ini adalah pintu orang yang tidak peduli dengan dosa. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ketika Tuhan menawarkan keselamatan, ketika Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia, Dia mau menyelamatkan manusia dari apa, saudara yang kasih dalam Tuhan? Dia mau menyelamatkan manusia dari dosa. Dia bukan hanya ingin menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, yaitu neraka. Oh, memang keselamatan itu adalah keselamatan dari neraka, saudara. Namun lebih daripada itu, keselamatan itu adalah keselamatan dari dosa. Dosa itulah yang menyebabkan neraka. Coba kita buka di dalam Matius pasal 1, ayatnya yang ke-21. Matius pasal 1, ayat yang ke-21. Dan di sini malaikat Tuhan memberitahukan tentang kelahiran Yesus. Dia berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki
Dan Engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari apa? Dosa mereka. Ini yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin menyelamatkan manusia dari dosa, karena masalah utama manusia adalah dosa. Apa itu dosa, saudara? Oh, kita bisa melihat dosa, mendefinisikan dosa dari berbagai sudut. Tapi dosa pada intinya adalah suatu, kalau kita kembali ke dosa paling pertama di Taman Eden, Adam dan Hawa. Suatu keinginan untuk lepas dari Tuhan. Suatu keinginan untuk menentukan untuk diri sendiri lepas dari Tuhan. Ini yang ditawarkan iblis. Iblis berkata, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Maksudnya apa, saudara? Iblis tidak berbohong 100% di situ. Manusia ingin membuat dirinya menjadi seperti Allah. Yaitu dia ingin menentukan bagi dirinya sendiri. Semua. Dia tidak ingin berada di bawah siapapun, bahkan di bawah penciptanya pun dia tidak mau. Aku ingin menjadi seperti Allah untuk diriku sendiri. Itu adalah esensi dari dosa. Dan ketika kita ingin lepas dari Tuhan, lepas dari pencipta kita, itu adalah dosa. Dan esensi dosa semuanya adalah itu. Kita tidak ingin Tuhan berkuasa atas hidup kita. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang dia tidak mau masuk ke dalam pintu yang sempit, tapi dia lebih memilih untuk berada di jalan yang lebar. Mengapa? Karena dia terlalu mengasihi dosanya. Dia terlalu mengasihi dosanya. Dia tahu. Mungkin dia pernah mendengar bahwa ada keselamatan yang ditawarkan. Namun dia sadar bahwa keselamatan ini adalah keselamatan dari dosa. Keselamatan ini berarti dia mau berada di pihak Tuhan. Keselamatan ini berarti dia mau tunduk kepada Tuhan. Dan dia tidak mau itu. Kalau ditanya, maukah kamu lepas dari neraka? Mau, semua orang mau. Makanya saudara kasih Tuhan, penginjilan yang benar adalah penginjilan yang tidak melupakan aspek pertobatan. Aspek pertobatan. Percaya dan bertobat itu satu paket. Ada banyak teknik-teknik penginjilan yang sebenarnya hanya teknik marketing. Saya bilang teknik marketing. Saya beberapa kali waktu masih agak lugu, nggak tahu sekarang masih lugu atau enggak ya, terjatuh kepada teknik-teknik marketing. Saya pernah jalan-jalan di mall, tanpa sengaja saya masuk ke waktu mall masih buka tentunya ya, sekarang mall nggak buka. Ya. Dulu ya di zaman normal, jalan-jalan ke mall masuk ke satu brand begitu. Wah, sekali saya masuk, hebat sekali rupanya. Belakangan saya baru tahu ini taktik marketing. Gitu kan. Wah, selamat Bapak, Bapak ini orang kesekian yang masuk kan. Kalau Anda membuat keputusan membeli dalam kurun waktu 1 jam, diskonnya 70% katanya. Wah, jadi kita langsung di-pressure untuk membuat keputusan pada saat itu juga. Tapi saudara kasih Tuhan, penginjilan, berita Injil yang benar, ya, tidaklah seharusnya memakai teknik-teknik. Ini bukan marketing, saudara kasih Tuhan. Penginjilan, Injil yang benar adalah menggoncangkan hati seseorang, menyatakan kebenaran tentang Allah. Bukan menjual sesuatu, bukan hanya sekedar berkata, "Hei Bung, kamu mau gak masuk surga?" 100% orang bilang mau, kecuali yang agak sinting. Anda tanya orang, "Hei, mau gak engkau masuk surga?" Ya mau. Oh, kalau kamu ucapkan kalimat ini, kalau kamu mau berdoa bersama dengan saya, dengan kata-kata ini, kamu akan masuk surga. Oh iya, rame-rame semua mendoakan itu. Namun tidak pernah diceritakan bahwa keselamatan itu berarti apa? Keselamatan itu berarti saya mengakui saya orang berdosa. Keselamatan itu berarti bahwa saya menyadari dosa saya itu keji di hadapan Tuhan. Dan bahwa Tuhan saking kejinya melihat dosa itu sampai-sampai dia perlu menghukum mati putranya sendiri karena dosa. Dan datang kepada Tuhan,
Aku ini orang berdosa yang pantas masuk neraka. Aku ini orang berdosa yang seharusnya masuk neraka. Namun engkau begitu membenci dosa, sehingga engkau harus menghukum dosa. Tetapi Tuhan, selamatkanlah aku dari dosaku ini. Bukan hanya sekedar selamatkanlah aku dari konsekuensi dosa, tapi saya senang dengan dosanya. Itu bukan pertobatan. Banyak orang ingin diselamatkan dari konsekuensi dosa. Banyak orang ingin membeli asuransi neraka. Sekarang asuransi lagi lumayan lah ya. Karena lagi zaman COVID. Banyak orang mau ada asuransi kesehatan. Banyak orang mau cari, ada nggak asuransi neraka? Wah, kalau ada, saya yakin itu dijual berapapun, orang mau beli. Tapi tidak ada. Tuhan tidak menawarkan asuransi neraka. Tapi Tuhan menawarkan, mau tidak kamu berdamai kembali dengan aku? Mau tidak kamu memperbaiki hubungan dengan penciptamu? Kamu yang tadinya memberontak terhadap sang pencipta. Sekarang mau berdamai kembali dengan sang pencipta. Yang tadinya begitu senang dengan dosa, begitu senang untuk meninju Tuhan pada mukanya, mengacungkan kepalan kita dan menghujat Tuhan dengan perbuatan kita. Mau nggak sekarang kamu menyesal atas semua itu dan kembali ke sisiku? Ini yang Tuhan tawarkan. Dengan keselamatan itu. Bukan sekedar, mau gak kamu lepas dari neraka? Tuhan ingin menyelamatkan umatnya dari dosa. Oleh karena itu, salah satu ciri khas orang yang sudah diselamatkan. Salah satu ciri khas orang yang sudah diselamatkan adalah dia mengejar kekudusan. Ya memang, karakter kita belum langsung kudus 100% setelah kita